Shalom semua, apa kabar saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Doa dan harapan kami, kita semua sentiasa sehat, kuat, dan tabah menghadapi segala bencana, segala masalah, persoalan yang kita hadapi pada saat ini. Sebelum kita mendengarkan perkongsian kita pada kali ini, terlebih dahulu mari kita berdoa bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Mari kita menyerahkan diri kita masa ini dan tempat ini agar Tuhan membantu kita untuk mendengar, melihat, dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau, segala hormat dan segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Ya Tuhan, ya Bapa kami, pada saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Kami mengundang Roh Kudus untuk datang membantu kami agar kami boleh mendengar, boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa buat hamba-Mu yang menyampaikan, ya Tuhan, berikan ia hikmat, biarlah Roh-Mu menuntun ia untuk menyatakan kebenaran-Mu, agar apa yang ia sampaikan bukan mengikut keinginannya sebagai manusia, tetapi seperti yang Engkau kehendaki, agar kami mengerti, mendengar, dan memperoleh sesuatu pelajaran yang boleh membangun, membina iman kami. Oleh itu ya Tuhan, kami mau berdoa dan sambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami. Amin. Saudara yang terkasih, tema perkongsian kita pada kali ini yaitu Allah sentiasa memelihara. Kalau kita melihat sejak kebelakangan ini, bermacam-macam yang kita dengar berita, baik berita di television, di Facebook, di YouTube, di Instagram, ataupun di TikTok, banyak macam bencana yang terjadi menimpa di dalam dunia ini. Baik itu terjadi di tempat kita sendiri maupun di negara jiran tetangga kita. Yang pasti seluruh dunia dilanda wabah penyakit bermacam-macam jenis virus. Ada virus lama, ada virus baru, bermacam-macam nama, istilah yang diberikan oleh manusia. Bahkan ada yang mengalami bencana alam, banjir berturut-turut, ditimpa bencana. Ada yang mengalami hujan ribut, hujan berturut-turut berapa hari, ya. Ada yang mengalami gempa bumi. Saudara dan saudari, semuanya itu yang kita dengar kadang-kadang menakutkan kita. Kadang-kadang kita berpikir, mengapa seperti ini? Sudah dilanda penyakit, dilanda bencana lagi. Dan kita sangat begitu sedih, kita sangat kasihan melihat mereka yang berada dalam keadaan yang seperti itu. Dan itu sangat-sangat menakutkan saudara. Dan mungkin juga ada di antara kita berada dalam keadaan yang seperti itu. Pada saat ini firman Tuhan memberitahu kita bahwa Allah sentiasa memelihara kehidupan anak-anaknya yang percaya kepadanya. Pada saat ini firman Tuhan mau memberitahu kita, memperingati kita dalam keadaan apa sekalipun. Tuhan sentiasa ada, Tuhan sentiasa memelihara hidup kita. Ada beberapa contoh di dalam Alkitab yang kita pelajari pada hari ini, bagaimana Allah memelihara kehidupan orang-orang yang benar. Kalau kita melihat di zaman Nuh, dikatakan di zaman Nuh pada waktu itu, manusia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, yaitu di dalam Kejadian pasal 6, Kejadian 6 ayat yang kelima berbunyi demikian, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi kejahatan manusia itulah yang membuat Allah memusnahkan bumi pada waktu itu dengan air bah. Dan sebelum Allah menurunkan air bah ke bumi, Allah terlebih dahulu ingat kepada Nuh, seorang hamba Tuhan yang pada zaman itu satu-satunya keluarganya yang
takut akan Tuhan, yang hidup dengan benar di mata Tuhan pada waktu itu. Terlebih dahulu, sebelum Allah melakukan itu, Allah memberitahu Nuh apa yang ingin ia lakukan. Dan selain daripada memberitahu apa yang Allah ingin lakukan terhadap bumi pada waktu itu, Allah juga memberitahu Nuh apakah yang harus ia lakukan supaya Nuh dan keluarganya selamat dari bencana air bah itu. Bahkan Allah memberitahu Nuh bagaimana besar, bagaimana ukurannya, bagaimana Nuh harus melakukannya. Dan Nuh serta keluarganya bekerja sama membuat Batra seperti yang Allah kehendaki. Allah boleh saja mencipta Batra itu tiba-tiba ada, tetapi Allah mau Nuh dan keluarganya bekerja sama mengerjakan Batra itu seperti yang Allah kehendaki. Dan Nuh serta keluarganya patuh, mereka ikut seperti yang Tuhan perintahkan, sehingga Nuh dan keluarganya, bahkan beberapa hewan yang Allah perintahkan datang terpelihara hidupnya bersama dengan Nuh di dalam Batra itu, terselamat dari air bah yang memenuhi bumi pada waktu itu. Jadi kita melihat sebelum Allah menurunkan bencana itu, Allah memberitahu terlebih dahulu. Dan Allah juga memberitahu bagaimana terselamat dari bencana tersebut. Saudara yang terkasih, Allah mau manusia meresponkan. Allah sudah memberitahu apa yang terjadi. Allah juga memberitahu apa yang harus dilakukan supaya selamat. Dan manusia itu harus ada tindakan, ada respon terhadap apa yang Tuhan beritahu, apa yang harus ia lakukan supaya selamat. Dan karena Nuh dan keluarganya melakukan seperti yang Tuhan perintah, membuat Batra, maka selamatlah Nuh dan keluarganya. Dan juga kita melihat contoh yang lain. Sewaktu Tuhan mau menunggang balikan kota Sodom dan Gomora, apa yang kita tahu sebelum kejadian tersebut, Tuhan datang memberitahu Abraham bahwa ia mau menunggang balikan kota Sodom dan Gomora karena penduduknya melakukan yang sama, yang jahat di mata Tuhan. Mereka tidak hidup dengan benar, mereka tidak takut akan Tuhan. Mereka melakukan penyimpangan hidup yang begitu rusak sekali dalam kehidupan mereka. Sehingga Tuhan menunggang balikan kota Sodom dan Gomora itu. Dan sebelum itu Tuhan datang kepada Abraham dan memberitahu Abraham apa yang ingin ia lakukan. Apa yang kita lihat di sini, Abraham bersafaat dengan Tuhan. Abraham kata, Tuhan, bagaimana kalau ada orang yang benar di sana? Berapa kali Abraham bercakap dengan Tuhan, bertanya, bagaimana? Berkali-kali sampai Tuhan berkata, saya akan menyelamatkannya. Dan kita pada saat ini, adakah kita melakukan seperti Abraham melakukan? Yaitu bersafaat. Berapa lama? Berapa kali kita melakukannya? Adakah kita melakukannya sampai kita melihat penyelamatan Tuhan terhadap apa yang kita minta itu? Seperti Tuhan datang kepada Abraham dan Abraham memberitahu Tuhan, Tuhan, bagaimana kalau ada orang yang benar di sana? Adakah engkau menyelamatkannya? Sebab ada saudaranya, ada anak buahnya di situ, yaitu Lot serta istri dan anak-anaknya. Dan akhirnya Tuhan membawa keluar Lot, istri dan anak-anaknya keluar dari tempat Sodom dan Gomora itu, keluar jauh. Dan mereka selamat, kecuali istri Lot yang menoleh ke belakang. Istri Lot tidak patuh pada perintah Tuhan. Jangan menoleh, lari terus, larilah secepat yang mungkin supaya engkau terhindar dari bencana itu.
Tetapi istri Lot menoleh sehingga ia menjadi tiang garam. Saudara dan saudari, kita melihat di sini dalam kedua cerita ini Allah memberitahu terlebih dahulu, dan Allah memberitahu apakah caranya untuk selamat, dan Allah sendiri membawa keluar untuk memperoleh keselamatan. Namun sesetengah perkara terjadi dalam hidup kita karena diizinkan Tuhan. Mungkin kita berkata, Tuhan, saya sudah hidup sebaik yang mungkin, ya. Tapi kenapa saya juga terkena ini penyakit, Tuhan? Kenapa saya boleh dijangkiti? Ya, ataupun kita melihat ada orang yang kita kenal yang hidup saleh, tetapi kenapa dia boleh ditimpa penyakit itu? Kenapa dia boleh terjangkit? Kenapa dia juga boleh mengalami bencana? Boleh berada di tempat banjir, di tempat gempa bumi dan sebagainya, saudara. Kenapa? Sesetengah perkara Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan anak-anaknya, karena untuk menyatakan kemuliaan Tuhan pada masa depan. Karena Tuhan mau menyatakan kepada iblis bahwa anak-anak Tuhan itu akan tetap bertahan walaupun dicobai, dilanda masalah dan persoalan dalam hidupnya. Seperti mana cerita Ayub. Ayub seorang anak Tuhan, hamba Tuhan yang taat pada Allah, takut akan Allah yang luar biasa sekali, saudara. Ayub dicobai dengan kekayaan, kebahagiaan, tapi malah itu semakin membuat Ayub takut akan Tuhan. Sehingga apabila anak-anaknya mengadakan pesta, Ayub selalu mengadakan korban pengampunan dosa. Dia takut kalau anaknya telah melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Begitu takutnya Ayub kepada Tuhan, saudara. Dan Ayub dicobai. Iblis berkata kalau dia kehilangan orang-orang yang dia sayang, kehilangan hartanya, ya pasti meninggalkan Tuhan. Tetapi apa jadi? Ayub tidak meninggalkan Tuhan, walaupun putra-putrinya meninggal dunia dengan cara yang begitu menggemaskan sekali. Walaupun ia kehilangan pekerja-pekerjanya yang setia, yang telah membuat ia menjadi kaya. Walaupun Ayub kehilangan harta bendanya, Ayub tidak meninggalkan Tuhan. Ayub tidak mempersalahkan Tuhan. Ayub juga tidak merasa dirinya berdosa, telah melakukan sesuatu yang salah. Karena Ayub tahu dirinya, ya. Ayub tahu dirinya, Ayub kenal Tuhan yang ia sembah. Dan iblis tidak puas hati. Iblis berkata, kalau dia sakit, dikasih sakit, dia pasti mengutuk Tuhan, dia pasti tinggalkan Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam hidup Ayub. Tetapi, saudara, apa yang kita nampak di sini? Sungguh pun demikian. Keperitan hidup Ayub bertubi-tubi dia rasakan. Tetapi Ayub berkata, adakah kita hanya mau menerima yang baik sahaja dari Tuhan? Sedangkan yang tidak baik kita tidak mau. Begitulah takutnya Ayub kepada Tuhan. Ayub sanggup menerima apa sahaja, walaupun itu sesuatu yang menyakitkannya. Kalau itu dari Tuhan, Ayub sanggup. Begitulah Ayub takut akan Tuhan. Saudara yang terkasih, sesetengah perkara yang buruk terjadi dalam hidup kita bukan karena kita berdosa, bukan karena kita telah melakukan kesalahan, tetapi itu adalah peperangan rohani kita dengan iblis. Dan Tuhan mengizinkan itu terjadi karena Tuhan tahu kemampuan kita. Tuhan tahu kita mampu mengalahkan kuasa iblis yang berusaha menjatuhkan kita. Saudara yang terkasih, apa yang kita nampak di sini? Tuhan memberitahu kepada iblis bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu, yang dipelihara Tuhan itu,
akan sanggup menerima apa saja, walaupun itu sesuatu yang menyakitkan, dan ia tidak akan meninggalkan Tuhan. Bahkan ia semakin dekat dan berharap kepada Tuhan, seperti Ayub. Oleh itu, saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, apakah tujuan perkongsian kita pada kali ini? Yaitu Allah sentiasa memelihara kita. Tujuan perkongsian kita yaitu supaya kita sadar dan tahu, supaya kita tetap kuat, tetap berpengharapan, walau bagaimana sekalipun keadaan kita, saudara. Walau macam mana tenatnya dunia ini, hari ini tenat dan akan datang mungkin semakin tenat keadaan dunia. Kita tidak tahu apakah lagi yang terjadi menimpa. Tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus tahu, sadar, kita harus save di otak kita, di pikiran kita, di hati kita, bahwa Tuhan sentiasa memelihara kehidupan kita, orang-orang yang percaya dan berharap kepadanya. Dan kalau kita ditimpa masalah bertubi-tubi, janganlah pikir karena Tuhan membenci kita, karena itu adalah dosa kita. Tidak. Sesetengah perkara terjadi karena diizinkan Tuhan. Ingat, saudara, kita berperang pada hari ini bukan saja berperang pada wabak virus yang tidak kelihatan, tetapi kita juga berperang melawan roh-roh jahat yang ada di dunia ini. Oleh itu, marilah tetap kuat, marilah tetap berpengharapan dalam Tuhan, tetap percaya bahwa Tuhan sentiasa menjaga, melihat, dan memelihara hidup kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita sentiasa berharap kepada Tuhan, apapun yang kita alami, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Mari kita sentiasa mendoakan, saling mendoakan dalam hidup kita, mendoakan jiran tetangga kita, mendoakan mereka yang kita dengar, yang kita tahu ditimpa sakit, yang kita tahu ditimpa masalah. Mari kita mendoakan jiran tetangga kita, saling mendoakan. Walaupun kita menghadapi masalah yang sama, mereka menghadapi masalah penyakit, kita pun menghadapi masalah penyakit. Mereka ditimpa bencana, kita juga ditimpa bencana. Tetapi mari kita saling mendoakan. Jangan berhenti berdoa. Berdoa terus sampai kita melihat keselamatan dari Tuhan. Saudara yang terkasih, semoga kita dikuatkan, diteguhkan oleh firman Tuhan, perkongsian pada kali ini. Mari kita tetap teguh di dalam Tuhan. Dan sebelum kita mengakhiri perkongsian ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di syurga, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di atas segala kasih dan kemurahan dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sekali lagi memberitahu kami, memperingati kami bahwa Engkau sentiasa setia, sentiasa melihat dan memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sentiasa menguatkan, menghiburkan, dan meneguhkan kami. Terima kasih ya Bapa, biar kami sentiasa kuat, sentiasa teguh di dalam Engkau, apa jua yang kami hadapi dalam kehidupan kami pada saat ini maupun pada masa-masa yang akan datang. Kami sambut firman-Mu ya Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah perkongsian kita pada kali ini. Semoga kita semua bertemu lagi di lain waktu. Tuhan memberkati.